Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat tentunya ya. Dan kita selalu diberikan nikmat yang panjang. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita yaitu dengan materi pendidikan Pancasila ataupun PKN. Dengan judul yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan itu kita di rumah, di sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, apa sih aturan? Nah, aturan di sini adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar terciptanya ketertiban. Nah, aturan ini berlaku di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke, silakan dilihat ya. Oke, next. Nah, di sini aturan itu dibuat sesuai keadaan tempat di mana aturan itu akan dijalankan. Nah, aturan di sebuah keluarga mungkin akan berbeda dengan aturan di keluarga lain. Betul sekali ya. Apalagi di masyarakat juga. Oke. Nah, kewajiban dan hak. Sebelum kita mengetahui kewajiban dan hak kita harus tahu dulu pengertian dari kewajiban itu apa. Nah, di sini pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kegiatan. Nah, di sini ada gambar, lihat di sini kewajiban kita sebagai siswa di sekolah adalah belajar dengan tekun. Dan hak kalian sebagai siswa adalah mendapatkan nilai setelah belajar. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam kewajiban ada hak orang lain. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, kita juga berhak memperoleh hak kita. Tetapi kita juga harus menghormati hak orang lain. Kenapa? Karena hidup akan terasa indah jika kita saling menghormati satu sama lain. Nah, ini adalah ada gambarnya nih. Ini adalah kewajiban menjaga kebersihan kita di lingkungan. Oke. Next. Contoh kewajiban dan hak anak di rumah. Nah, di sini kewajiban anak di rumah misalnya di sini kalian membantu pekerjaan rumah yang sekiranya memang bisa kalian lakukan. Itu kewajiban di rumah. Sedangkan hak kalian di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini jelas ya, ada contohnya nih. Ini kewajiban di rumah, kita membersihkan rumah dan meringankan tugas orang tua. Dan orang tua menceritakan ketika anak misalkan ingin mendapatkan ataupun ingin orang tua bercerita di sini. Oke, next. Nah, di sini adalah ada kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan. Nah, ini contoh kewajiban kita dalam melaksanakan aturan di rumah, yaitu apa? Nah, lihat di sini, kita harus melaksanakan ibadah sebagai umat Islam ataupun sebagai umat manusia. Di mana melaksanakan ibadah adalah kewajiban seluruh umat manusia sebagai wujud syukur dan taat kepada Tuhan. Oke. Nah, orang tua adalah sosok yang merawat dan mengasuh kita sejak kecil. Belajar dengan rajin merupakan kewajiban kita. Juga sebagai wujud penghormatan atas jasa orang tua yang sudah membiayai pendidikan kita. Oke, jadi kita wajib belajar ya. Jangan sampai ketika kita udah belajar, kita malah main-main. Oke, next. Contoh hak dalam pelaksanaan aturan di rumah. Di sini hak seorang anak yaitu mendapatkan tinggal yang layak. Contohnya ini kita tidur ya. Kita mendapatkan tempat tidur yang bagus dan yang layak untuk kita beristirahat. Nah, dengan begitu
anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, next. Yang selanjutnya, di sini hak anak yang lainnya adalah memperoleh makanan yang sehat dan bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Oke. Apalagi nih? Nah, di sini ada gambar ya, ada Bu Guru, ada siswanya, berarti di sini menjelaskan kewajiban dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Menghormati guru dan warga sekolah lain dengan cara yang pertama adalah memberi salam saat bertemu guru dan warga sekolah yang lain. Oke, maksud warga sekolah lain di sini bukan hanya guru saja, penjaga sekolah ya, terus lagi misalkan pesuruh dan lain sebagainya. Nah, kalian bertutur kata yang lembut dan santun, yaitu menggunakan bahasa yang bagus. Alangkah bagusnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Memperhatikan saat guru sedang mengajar ataupun sedang menjelaskan. Dan mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, di sini ada gambar mengenai masalah di ruangan kelas ya ataupun di sekolah. Nah, jelas di sini tata tertib di sekolah itu harus kita patuhi. Yang pertama adalah tiba di sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, menjaga nama baik sekolah, mengikuti upacara, menjaga kebersihan sekolah. Oke, selanjutnya di sini ada seorang siswa yang bertanya nih ke ibu guru. Maksudnya apa? Nah, ini contoh hak dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Oleh karena itu, siswa berhak mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah. Di kelas, kalian berhak bertanya yang memang sekiranya kalian tidak paham kepada guru kalian. Oke. Lanjut. Contoh kewajiban dalam pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Mematuhi peraturan di sekitar merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Dengan begitu, ketika kita sudah mematuhi apa yang sudah menjadi kewajiban kita, maka kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan tertib. Oke, lanjut. Apakah di sini? Nah, ini ada yang sedang membuang sampah nih. Berarti gimana nih? Kebersihan lingkungan. Gimana kebersihan lingkungan? Tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya di lingkungan masyarakat, kebersihan itu baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Oke. Next. Contoh hak dalam pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Nah, di sini sudah jelas ada gambar di sini sebagai fasilitas ya yang disediakan oleh pemerintah ataupun oleh negara. Nah, ini sebagai warga masyarakat kita berhak mendapatkan fasilitas dari negara atau pemerintah. Contohnya apa? Transportasi berarti angkutan umum, mobil, bis dan lain sebagainya. Kesehatan yaitu puskesmas atau bahkan hiburan seperti taman di kota. Nah, ini kita berhak ya mendapatkan itu. Oke, lanjut. Manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama adalah jika kita membantu orang tua, kita mengerjakan pekerjaan rumah, maka orang tua akan merasa senang dan bangga terhadap kita. Jelas sekali ya. Apalagi kalau misalkan orang tua melihat anaknya rajin, dia akan senang sekali. Oke, tetapi sebaliknya, ketika orang tua melihat anaknya malas, bukan benci, tapi kurang kurang baiklah seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sebuah anggota keluarga. Nah, jika seluruh anggota keluarga mematuhi aturan, maka keluarga ataupun suasana di rumah akan menyenangkan karena kasih sayang antar anggota keluarga selalu terjaga. Oke. Manfaat mematuhi aturan di sekolah. Jika kita menjaga kebersihan sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah dengan tertib,
maka sekolah akan selalu bersih dan terawat. Jelas sekali ya. Lihat gambar di sini sangat bersih sekali ya. Kita akan terasa nyaman ya. Dan belajar pun akan sangat menyenangkan tentunya. Oke. Nah, kegiatan belajar pasti akan nyaman ketika kita mematuhi aturan dan melaksanakan kewajiban kita di sekolah. Udah jelas ya? Oke, lanjut. Nah, manfaat mematuhi aturan lingkungan sekitar. Nah, di sini nih, kalian harus ketahui bahwa jika seluruh warga masyarakat mematuhi aturan di lingkungan sekitar, maka lingkungan akan terasa tertib dan nyaman. Dan kegiatan sehari-hari pun dapat berjalan dengan lancar. Oke, dengan cara apa? Misalkan gotong royong, membersihkan got, saluran, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada satu gambar yang harus kalian ketahui bahwa hubungan antara kita dan teman di lingkungan sekitar pun akan berjalan dengan rukun karena adanya toleransi yang tinggi. Tidak membeda-bedakan ya. Jangan membeda-bedakan ya dengan teman kita. Oke. Nah, akibat tidak mematuhi aturan. Yang pertama, jika di rumah kita tidak mematuhi aturan serta tidak melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik, maka kita dapat ditegur oleh orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolah sama guru, kalau di lingkungan masyarakat sama tetangga ataupun orang tersebut yang ada di situ. Oke. Kalau misalkan kita hubungan antara anggota keluarga juga dapat menjadi tidak rukun sehingga rumah pun menjadi terasa tidak nyaman. Oke. Nah, terus kalau di sekolah apa ini? Jika kita menjaga kebersihan sekolah, akibatnya sekolah akan menjadi kotor sekali. Dan kita pun akan merasa tidak nyaman ketika misalkan di ruangan kelas ataupun di sekolah kotor ya. Dan sehingga belajar pun akan terganggu nantinya. Nah, ketika itu juga kita akan dapat terkena teguran atau sanksi oleh guru. Nah, di sini di lingkungan sekitar terdapat lebih banyak aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Jika tidak, akibatnya lingkungan akan menjadi tidak tertib dan nyaman. Kita pun dapat terkena sanksi yang lebih berat daripada di rumah dan di sekolah. Oke, baiklah, sampai di situ materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.